Halo, jumpa lagi bersama saya Tommy Kamiharja dalam video-video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini saya akan menyajikan 11 prinsip SNI ISO 21001 2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Jangan lupa ditonton sampai tuntas. Prinsip yang pertama pada ISO 21001 2018 adalah fokus pada pembelajar dan penerima manfaat lain. Pada prinsip ini, fokus utama dari manajemen organisasi pendidikan adalah untuk memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan dan harapan pembelajar dan penerima manfaat lain. Kita lanjut ke prinsip yang kedua, kepemimpinan visioner. Pada prinsip kedua ini, organisasi pendidikan harus memiliki pemimpin yang visioner, memiliki pandangan ke depan dengan gagasan-gagasan yang membangun dan inovasi yang dapat meningkatkan performa organisasi. Bagaimana mungkin organisasi pendidikan Anda dapat maju dan berkembang apabila pemimpin di organisasi pendidikan Anda tidak visioner? Prinsip yang ketiga adalah engagement of people atau keterlibatan personil. Tidak peduli apapun jabatannya, semuanya merasa punya tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan nilai lebih untuk pembelajar dan penerima manfaat lain. Prinsip yang keempat adalah process approach atau pendekatan proses. Pada prinsip ini, setiap organisasi harus menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan proses yang saling terhubung, sehingga setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagiannya, tetapi juga tugas bagian yang berkaitan dengannya agar semuanya bisa bersinergi secara bersama-sama. Selanjutnya adalah prinsip yang kelima, yaitu improvement atau peningkatan. Setiap organisasi harus secara aktif merespon setiap perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi nilai produk atau pelayanan di mata pelanggan. Prinsip yang keenam adalah evidence-based decision making atau keputusan atas dasar bukti. Penting untuk memeriksa seluruh bukti yang kuat agar keputusan yang diambil tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, apabila organisasi pendidikan Anda ingin mengeluarkan kebijakan atau keputusan, maka kebijakan atau keputusan tersebut harus didasarkan dengan bukti atau data-data yang kuat ya. Agar apa? Agar dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang ketujuh adalah relationship management atau manajemen hubungan. Pada prinsip ketujuh ini, kehidupan bisnis di era teknologi komunikasi yang maju dewasa ini menuntut setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan ya, itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak. Karena tanpa komunikasi atau manajemen hubungan yang baik, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di organisasi yang kita miliki. Prinsip yang kedelapan ini adalah prinsip yang membedakan antara ISO 9001-2015 dengan ISO 21001-2018. Pada ISO 9001-2015 hanya terdapat 7 prinsip dalam sistem manajemennya, tetapi di ISO 21001-2018 mendapat tambahan 4 prinsip menjadi 11 prinsip. Nah, prinsip yang terbaru adalah prinsip ke-8 ini, yaitu social responsibility atau tanggung jawab sosial. Pada prinsip ini, organisasi pendidikan memiliki tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang nantinya akan terjun ke masyarakat. Prinsip yang ke-9 adalah accessibility and equity, yaitu aksesibilitas dan pemerataan. Pada prinsip ini, pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara merata tanpa membeda-bedakan suku,
ras, agama, bahkan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan organisasi pendidikan harus mampu menunjukkan bahwa proses pembelajarannya dapat diakses melalui program pembelajaran jarak jauh. Ingat, ada 2 poin yang perlu mendapatkan perhatian oleh organisasi pendidikan saat mengimplementasikan ISO 21001-2018, yaitu terkait dengan siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran jarak jauh. Prinsip yang ketujuh adalah ethical conduct in education atau perilaku etis dalam pendidikan. Pada prinsip ke-10 ini, personil organisasi pendidikan di setiap tingkatan mampu menerapkan kode etik dalam melaksanakan proses pendidikan di dalam organisasinya. Kita sampai ke prinsip yang terakhir ya, prinsip yang 11, yaitu data security and protection atau keamanan dan perlindungan data. Prinsip ke-11 ini sangat penting ya, karena organisasi pendidikan harus mampu menjaga keamanan dan perlindungan data seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama data pembelajar dan pihak penerima manfaat lainnya. Demikianlah 11 prinsip ISO 21001-2018. Semoga bermanfaat. Saya Tommy Kamiharja. Sampai jumpa.